Perintah Kaisar Naga. Jangan lupa like, komen, dan subscribe RD1 Channel. Bab 3338. Nyonya Sun memandang Sun Xiaoyun dengan tidak percaya dan bertanya, "Putri, apakah yang dia katakan itu benar? Kamu tidak melakukan apa-apa tadi?" Petik 2. Bu, itu benar. Aku masih gadis besar sekarang. Sun Xiaoyun tersipu. Kata, "Tidak, aku baru saja mendengar suaramu di luar. Itu tidak normal sama sekali." Nyonya Sun tampak bingung. Sun Xiaoyun hanya bisa bersandar ke telinga Nyonya Sun dan membisikkan beberapa patah kata kepada ibunya. Mendengar ini, Nyonya Sun mengerutkan kening dan menatap Dev. "Nyonya, ada apa?" Tuan Kota Sun bertanya. Nyonya Sun membisikkan beberapa kata lagi ke telinga Tuan Kota Sun, yang juga membuat wajah Tuan Kota Sun terlihat sangat jelek. "Apa yang harus kita lakukan?" Nih, Sun sedikit ragu-ragu. Meskipun Dev melakukan sesuatu pada Sun Xiaoyun, itu hanya untuk mengobati Sun Xiaoyun. Selain itu, Sun Xiaoyun masih tidak bersalah sekarang, jadi dia tidak bisa membenci Dev. Tapi membiarkan Dev pergi seperti ini, Dev melihat seluruh tubuh putrinya, dan... Petik 2. Wah, kamu melihat semua putriku. Sebagai putri sebuah kota, hal semacam ini harus dilakukan. Jika kata keluar, aku akan ditertawakan sampai mati. Karena semuanya sudah mencapai titik ini, maka aku akan menikahkan putriku denganmu. Selama kamu menjadi suami dan istri, tidak ada yang akan membuat pernyataan yang tidak bertanggung jawab. Tuan Kota Sun ragu dikatakan sebentar lagi. Ayah, apa yang kamu katakan? Wajah Sun Xiaoyun penuh rasa tidak percaya. Tuan Kota Sun, Nona Sun dan saya baru saja bertemu, bagaimana kami bisa menikah? Saya tidak setuju. Dev dengan tegas menolak. Kamu harus setuju, kalau tidak kamu akan mati. Tuan Kota Sun marah. Saya tidak akan pernah menyetujuinya. Mata Dev sedikit menyipit. Bagaimana ini bisa masuk akal? Dia baru saja mendetoksifikasi Sun Xiaoyun, dan sekarang setelah dia selesai detoksifikasi, dia benar-benar membiarkan dirinya menikahinya. Jika ini adalah seorang dokter ginekologi pria di dunia sekuler, bukankah demikian? Apakah Anda akan menikahi istri yang tak terhitung jumlahnya? Apakah Anda ingin menikahinya secara sekilas? Apapun yang terjadi, Dev tidak akan pernah menikah dengan Sun Xiaoyun. Dev berjanji pada Suyuki bahwa pernikahan pertamanya harus dengan Suyuki. Dia tidak akan menikahi wanita manapun sebelum melangsungkan pernikahan dengan Suyuki. Jika kamu berani tidak menaatiku, pergilah ke neraka. Tuan Kota Sun sangat marah, mengatakan bahwa dia akan menyerang Dev. Ayah, Sun Xiaoyun bergegas maju dan memblokir Dev. Ayah, dia juga penyelamatku. Jika kamu membunuhnya, apa yang akan orang lain pikirkan tentang kami di masa depan, dan bagaimana mereka akan menganggapmu sebagai penguasa kota? Meskipun Sun Xiaoyun sedikit marah pada Dev, dia tidak begitu marah pada Dev. Pergilah ke neraka. Dia juga tahu bahwa Dev melakukan ini hanya untuk mendetoksifikasi dirinya sendiri. Sun tua, jika ada yang ingin kamu katakan, tolong katakan. Jangan lakukan apapun. Bagaimanapun, Xiaoyun telah diselamatkan. Petik 2. Nyonya Sun juga menasihati dari samping. Melihat putri dan istrinya mengatakan ini, Tuan Kota Sun akhirnya menenangkan amarahnya. Saat ini, Lao Jia tiba bersama Kai Hongwei dan yang lainnya. Kakak kedua, kamu mungkin salah paham. Mungkin apoteker yang merawat keponakan tertua benar-benar seorang kultivator iblis. Setelah Dev dibawa pergi, Kai Hongwei menjelaskan masalahnya kepada Lao Jia secara detail, dan Lao Jia kemudian ikutlah dengan mereka. Jika apoteker tersebut benar-benar seorang kultivator setan, Sun Xiaoyun tidak hanya tidak akan mampu menyembuhkannya, tetapi nyawanya mungkin dalam bahaya. Saudaraku, saya sudah tahu bahwa pembudidaya iblis telah ditangkap oleh saya, kata Tuan Kota Sun. Lao Jia tercengang, tapi Kai Hongwei dan yang lainnya melangkah maju dan memeriksa Dev. Tuan Dev, apakah Anda baik-baik saja? Tanya Kai Hongwei. Saya baik-baik saja. Dev menggelengkan kepalanya. Paman, aku baik-baik saja, aku baik-baik saja sekarang, terima kasih kepada apoteker Chen. Kata Sun Xiaoyun kepada Lao Jia sambil tersenyum. Ketika Lao Jia melihat wajah Sun Xiaoyun yang kemerahan dan corak kulit yang bagus, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan gembira, senang melihatmu pulih. Bab 3339.
Melihat begitu banyak orang yang datang, Tuan Kota Sun tidak peduli terhadap Dev, jadi dia berkata, saya memerintahkan orang untuk mengadakan jamuan makan. Saya mengikuti ahli pengobatan Chen ini untuk meminta maaf. Ini semua salah saya karena mempercayai fitnah kata-kata dari pembudidaya iblis itu. Jia Ye memandang Dev dan berkata dengan nada meminta maaf, Tuan Dev, saya benar-benar tidak menyangka Anda memiliki keterampilan medis yang begitu hebat. Saya mengagumi Anda, Senior Jia, saya harap Anda tidak melupakan perjanjian yang kita buat, kata Dev. Tidak, aku tidak akan pernah melupakannya, kata Lao Jia sambil tersenyum. Apoteker Chen, ayo undang dia. Tuan Kota Sun mengundang Dev ke perjamuan. Tuan Kota Sun, saya menyelamatkan putri Anda karena perjanjian yang saya buat dengan Senior Jia, jadi Anda tidak perlu bersikap sopan. Saya ingin bertemu dengan pembudidaya iblis sekarang, dan saya memiliki beberapa pertanyaan, kata Dev kepada Tuan Kota Sun. Dev tidak menghargainya. Tuan Kota Sun baru saja ingin membunuhnya, dan sekarang dia mengadakan perjamuan untuk menghiburnya. Dev tidak mau pergi. Jika bukan karena pohon peri Lao Jia, mungkin Dev tidak akan datang untuk menyelamatkan. Oke, aku akan mengantarmu ke sana. Tuan Kota Sun mengangguk. Tepat ketika Dev melewati Tuan Kota Sun berbisik, saya harap Anda selalu merahasiakan proses penyembuhan putri saya. Dev hanya melirik ke arah Tuan Kota Sun dan mengabaikannya. Ketika Dev dan yang lainnya tiba di aula utama, Penatua Fei dan pelindung gong semuanya berlutut di tanah, dan ada orang yang menjaga mereka di kedua sisi. Melihat Dev muncul, Penatua Fei dan pelindung gong gemetar. Tuan Kota Sun, bisakah kamu menyerahkan kedua orang ini kepadaku? Dev bertanya. Terserah kamu. Tuan Kota Sun melambaikan tangannya. Dev menghampiri Penatua Fei dan pelindung gong pada saat ini, seluruh kultivasi tubuh pelindung gong telah lumpuh, seperti orang yang tidak berguna. Jangan bunuh aku bersedia mengakuimu sebagai tuanku. Tolong jangan bunuh aku. Pelindung gong memandang Dev dan terus memohon belas kasihan. Penatua Fei mengertakkan gigi dan sedikit gemetar, tetapi dia tidak memohon belas kasihan. Kurang dari BR lebih besar dari, tidakkah kamu memohon padaku? Dev memandang Penatua Fei dan bertanya. Penatua Fei tidak berbicara, tetapi menatap Dev dengan dingin. Dev tersenyum ringan dan melambaikan telapak tangannya dengan ringan. Kepala pelindung gong meledak seperti semangka dalam sekejap, dan darah berceceran ke seluruh tubuh Penatua Fei. Aku sedang tidak mood untuk membawa sampah yang budidayanya telah rusak ini, kata Dev sambil mencibir. Melihat kematian tragis pelindung gong di sebelahnya dan mencium bau darah merah, Penatua Fei juga mulai takut. Jangan bunuh aku bisa memberitahumu sebuah rahasia. Penatua Fei berbicara. Rahasia apa? Tanya Dev. Kamu harus berjanji untuk tidak membunuhku sebelum aku bisa memberitahumu. Penatua Fei sedang tawar-menawar dengan Dev. Dev segera terlihat tidak senang dan mengulurkan tangan untuk menamparkan Penatua Fei. Saya tidak ingin mengetahui rahasia itu lagi. Sebaiknya kamu mati saja. Tidak. Zuo Xuan, putra pemimpin penyegel Iblis Alliance, mengikuti Elder Chu dari Demon Ceiling Alliance. Kami juga pergi ke Gunung Tianmo. Elder Fei berkata dengan cepat. Rahasia macam apa ini? Apa gunanya bagiku? Kata Dev acuh tak acuh. Kamu dapat merebut Zuo Xuan itu dan menggunakannya untuk mengancam aliansi penyegel iblis. Kamu tidak perlu diburu oleh aliansi penyegel iblis di masa depan. Penatua Fei menjelaskan dengan tergesa-gesa. Ini sebuah ide, tapi sepertinya tidak ada hubungannya denganmu, kan? Kata Dev. Saya dapat membantu Anda menangkap Zuo Xuan. Jika tidak, jika Penatua Chu mengikuti Anda tidak akan pernah bisa menangkap Zuo Xuan. Tak seorang pun dari Demon Ceiling Alliance akan meragukan saya. Saya dapat membantu Anda, selama Anda jangan bunuh dia. Aku akan baik-baik saja. Penatua Fei mencoba yang terbaik untuk menunjukkan nilainya, jika tidak, kepalanya akan meledak jika Dev menamparnya. Mendengar ini, Dev akhirnya menarik tangannya kembali. Metode ini bagus, tapi bagaimana saya bisa mempercayai Anda? Dev memandang Penatua Fei dan bertanya. Bab 3340. Aku bisa menyerahkan secercah jiwa kehidupan kepadamu, sehingga aku bisa tertahan, kata Penatua Fei. Tapi Dev menggelengkan kepalanya. Kamu adalah biksu tingkat 6 di alam kesengsaraan.
Bahkan jika aku menyerahkan secercah jiwa kehidupan, aku tidak bisa mengendalikanmu. Jika saatnya tiba, aku akan menghancurkan jiwa hidupmu. Anda hanyalah seorang kultivator. Kerusakannya tidak mengancam nyawa sama sekali. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Penatua Fei tidak menyangka Dev akan begitu curiga. Dev mengeluarkan pil oranye dari tubuhnya, lalu melemparkannya ke Penatua Fei dan berkata, ini adalah racun. Hanya saya yang bisa menyiapkan penawarnya. Sekarang setelah Anda meminumnya, saya bisa melepaskan Anda. Penatua Fei mengambil racun di tangannya, dia melemparkannya ke mulutnya tanpa ragu-ragu. Tidak peduli apa jenis racunnya, dia harus menyelamatkan nyawanya terlebih dahulu. Melihat Penatua Fei meminum racun itu tanpa ragu-ragu, Dev tersenyum dan berkata, apakah menurut Anda racun ini palsu? Idenya adalah untuk bekerja sama dengan Tuan Dev, jadi tidak ada yang perlu ragu. Penatua Fei menggelengkan kepalanya dengan cepat. Oke, kamu boleh pergi, kata Dev. Penatua Fei tertegun. Saya benar-benar bisa pergi, sungguh. Dev mengangguk. Penatua Fei berdiri dan berjalan menuju luar rumah Tuan Kota, tidak ada yang mengejarnya. Ketika dia keluar dari rumah Tuan Kota, mata Penatua Fei langsung menjadi sangat tajam. Setelah beberapa lompatan, dia meninggalkan kota matahari jatuh. Tuan Dev, apakah Anda benar-benar akan membiarkan pembudidaya iblis itu pergi? Orang-orang ini semua adalah orang-orang yang tidak jujur. Petik 2. Melihat Dev benar-benar melepaskan Penatua Fei, Kai Hongwei bertanya dengan bingung. Tidak apa-apa, karena aku berani melepaskannya, aku punya rencanaku sendiri, kata Dev sambil tersenyum tipis. Apa yang terjadi dengan aliansi penyegel iblis yang mengikuti kultivator iblis ini? Mengapa orang-orang dari aliansi penyegel iblis mengejarmu? Petik 2. Tuan Kota Sun memandang Dev dengan tatapan bingung. Dave kemudian dia secara singkat menceritakan keluhannya dengan aliansi penyegel iblis, dan tentu saja juga mengungkap rahasia aliansi penyegel iblis. Ketika Tuan Kota Sun mendengar ini, dia langsung terkejut dan berkata, saya tidak menyangka bahwa aliansi penyegel setan ini benar-benar berkolusi dengan para penggarap setan. Semua orang telah tertipu selama bertahun-tahun. Untungnya, kota matahari jatuh. Saya tidak memiliki cabang dari aliansi penyegel iblis itu. Jika tidak, saya akan membunuhnya secara langsung. Petik 2. Tuan Kota Sun, sekarang Nona Sun telah pulih, inilah waktunya bagi saya untuk mengucapkan selamat tinggal. Dev berencana untuk meninggalkan rumah Tuan Kota Mansion dan pergi ke Lao Jia untuk menyerap energi abadi sesegera mungkin. Apoteker Chen, Anda menyelamatkan gadis kecil saya, jadi silakan meminta syarat apapun yang Anda inginkan, atau jika Anda ingin koin spiritual, Anda dapat meminta sebanyak yang Anda butuhkan, Tuan Kota Sun berkata dengan murah hati. Tanda seru, saya tidak membutuhkan apapun. Seperti yang saya katakan, saya menyelamatkan putri Anda sebagai imbalan atas apa yang Senior Jia lakukan. Senior Jia telah memberi saya apa yang saya butuhkan. Petik 2. Setelah Dev selesai berbicara, dia melihat ke arah Jia tua. Dia berkata, Senior Jia, ayo kembali. Ayo pergi. Jia tua mengangguk. Ketika dia kembali ke kediaman Lao Jia mengangkat formasi di sekitar pohon peri tanpa ragu-ragu. Ketika formasi bersentuhan, semburan energi abadi langsung mengalir ke wajahnya. Pohon ini milikmu. Lao Jia tidak merasa buruk, dibandingkan dengan Sun Xiaoyun, pohon peri bukanlah apa-apa. Dev tidak berbicara omong kosong, dia duduk bersila di bawah pohon dan mulai berlatih. Ketika semua orang melihat ini, mereka bergegas keluar halaman belakang dan mengunci pintu. Dan Kai Hongwei memanggil semua orang dan mulai membagi pekerjaan untuk melindungi Dev. Meskipun Dev hanya berada di alam fusion, semua orang telah melihat penampilan Dev selama ini. Jarang sekali orang seperti Dev menjadi yang terbaik. Semua orang yakin jika mereka mengikuti tim Dev ke Gunung Tianmo kali ini, mereka pasti akan mendapatkan sesuatu. Dev menyerap energi abadi, dan teknik kondensasi jantung di tubuhnya terus berjalan. Dari siang hingga malam, Dev duduk di bawah pohon selama 2 hari 2 malam. Bersambung.